Oke, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di YTH Kelana. Jadi hari ini kita mau unboxing lagi ya. Ini masih berkaitan dengan seputar aksesoris baterai 18650 ya. Jadi baterainya tuh kayak gini. Nah, ini saya mau unboxing sebuah casing yang dia ukurannya tuh lebih kecil. Jadi dari bawaan pembelian ternyata pasirnya kayak gini ya. Pasirnya kayak gini, terus kita langsung aja itu ya bacain. Dia itu masuk di barangnya Tafware Case Power Bank DIY untuk 2 unit baterai 18650 flat top M06 warna hitam. Flat top itu berarti dia yang bagian kepala baterai, dia yang flat ya. Kan ada juga baterai 18650 yang dia agak ada tonjolannya. Nah, jadi kita lihat aja untuk unitnya. Dia ternyata itu sudah termasuk dengan center ya, center, terus satu unit out 5 volt yang buat kita gunakan. Kemudian untuk micro USB nya buat ngecas yang pasti ya. Nah, di sini ada seperti ada tombol dan bentuknya itu dia agak sedikit oval kayak gini, sedikit oval dengan kemasan maksimal dia muat 2 baterai. Ini dia ada brandingnya juga di bagian depan bawah Tafware, dia ada kode produksi M06, dan sedangkan di bagian belakang ini ada keterangan juga power bank kapasitas 5600 mAh. Padahal di dalamnya itu enggak termasuk sama baterainya ya. Kok bisa tahu kalau dia kapasitasnya 5600? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Jadi langsung aja ya, ini inputnya itu dia DC 5 volt, DC 5 volt 1 ampere, kemudian dia keluarnya juga 5 volt, keluaran 5 ampere. Kompatibel buat HP, MP4, iPhone dan iPad. Ada keterangan 5600, berarti saat mungkin bundlingnya dari awal ini ada baterainya ya, terus bisa dijual lagi mungkin. Tapi sekarang kita bahasnya casingnya ya. Jadi langsung aja kita buka aja ya teman-teman. Nah, setelah dibuka ternyata cara bukanya cukup mudah sekali ya. Tinggal ditarik aja seperti ini. Ditarik seperti ini, kemudian akan keluar 2 jajaran baterai dan langsung aja kita tes ya. Di sini aku pakai baterai 1850. Ini kapasitasnya aku nggak tahu ya, aku nggak punya alat buat ngetes kapasitas realnya. Kita coba. Yang bagian adapternya itu yang bagian minus, jangan sampai terbalik, meskipun dia bentuknya tuh flat top. Kadang itu kalau mau masang baterainya bisa kebalik, kalau kebalik bagian modul yang di dalamnya ini bisa meledak ya. Terus kita coba pasang ya teman-teman. Sepertinya nggak ada reaksi, kita coba tekan. Oh, ada reaksi guys, ada reaksi. Oke. Ini kalau sekali tekan dia muncul indikator kapasitas baterai ya. Kalau ditekan agak lama, atau ditekan 2 kali, sorry, agak ditekan lama ya tadi ya, lampunya langsung nyala kayak gini. Jadi ada lampunya, cukup lumayan buat emergency ya pastinya kalau center kayak gini ya. Sekarang kita coba kasih baterainya 2. Ini kasih baterai 1 tuh bisa ya. Nah, sedangkan untuk kapasitas awet enggaknya itu tergantung dari mAh dari baterainya. Kita coba pasang satunya kayak gini, terus kita tes. Nah, nyala ya. Nah, ini baterainya habis ya guys. Ternyata kalau baterainya habis ini adalah indikator. Dia dari kiri itu kalau LED-nya 1 berarti baterainya habis, tapi kalau dia LED-nya full dia baterainya penuh. Kita coba masukin dua-duanya ya. Nah, setelah kita pasang semua, dia sensornya menyala. Kemudian dari total kapasitas yang terpasang adalah 3 strip. Nah, sekarang kita logika dari fungsi yang sebenarnya sebuah power bank sekecil ini, karena nggak mungkin ya, mungkin dari spek dari baterai yang aku bawa ini speknya buruk sekali, ataupun mau dibelikan yang speknya bagus
terus dibuat ngecas HP smartphone ya teman-teman. HP smartphone kayak gini apakah dia mampu? Nah, pertanyaan itu yang paling sering dinalar ya dari ukuran powerbank sekecil ini. Jadi dalam kasus ini aku membeli dan mengunboxing ini ya, casing baterai ini adalah salah satunya adalah memfungsikan baterai 18650 yang kemarin aku habis bongkar itu ya teman-teman, baterai laptop. Nah, daripada nggak kepakai terus aku pasang aja di casing ini ya, casing ini. Nah, lagian casing ini kalau mau digunakan buat ngecas baterai 1850 pun dia bisa ya. Dan lebih enaknya lagi kalau casing seperti ini itu buka tutupnya tuh mudah, dibuat ngecas baterai vape pun bisa. Tapi aku lebih condong itu ya memfungsikan buat backup. Jadi sengaja aku itu terakhir itu habis pakai kamera action ya. Nah, ternyata itu setelah ada kendala kurang lebih pemakaian 1 jam lebih itu powernya drop, baterainya drop, dan kemudian aku iseng aja nyari sesuatu yang bisa mengonversi. Aku kan punya baterai nggak kepake terus kemudian bisa dikonversi, ternyata adanya tipe yang seperti ini ya. Jadi aku sematkan aja buat fungsi dari casing ini adalah untuk membackup kamera action yang aku pakai ini, seperti ini. Nah, ini tinggal nambahin aja ke slot USB, masuk ke slot yang belakangnya, yilet buat ngecas sambil merekam di lapangan dengan durasi maksimal dari baterai ini. Lagian kalau mau beli baterainya yilet ini harganya cukup lumayan ya, harganya itu kalau nggak salah sekitar 40 ribuan. Jadi buat agar lebih ekonomis lah ya, kalau kita sama-sama mikir bisa memberdayakan alat yang lain. Kalaupun ada baterai yang 18 bawaan dari Yicam ini nanti fungsinya buat nyelam pakai casing underwater, itu kan nggak bisa diinjek pakai power bank ini. Itu baru kita beli atau kita pakai baterai dari bawaan kamera ini. Nah, kemudian kita ngebahas kemampuan dari buat ngecas powerbank ini kan speknya dia 1 ampere ya, nggak mungkin kalau kita buat ngecas HP yang model sekarang, HP yang tipe-tipenya itu sekarang udah badak ya. Kalaupun bisa itu pun hanya naiknya berapa persen sih. Jadi kurang lebih teman-teman bisa melogika dan kurang lebih bisa itu ya. Sebuah casing yang dibuat berdasarkan fungsi. Jadi pada dasarnya ini aku beli buat membackup power action cam, karena action cam ini adalah yang kita gunakan saat kita membuat video vlog yang di jalan. Di jalan itu kalau kita membawa power bank yang gede-gede kan nggak mungkin ya. Jadi kita belinya model casing yang kecil kayak gini, tinggal kita pasang aja karet yang bagian belakangnya. Sebentar aku cari dulu. Nah, ini adalah salah satu contoh karet yang aku gunakan buat masang strap action cam agar power banknya bisa nempel di strapnya. Ini karet ini ada bekas di beberapa bandol bawaan senter kepala. Kalaupun mau pakai karet yang itu ya teman-teman, pakai karet gelang pun bisa, tapi ya nah bisa ya. Kita coba ambil satu kabel buat ngetes apakah bisa ngisi. Ini tadi udah diisi baterainya itu 2 biji. Andai kata satu baterainya itu
kita tebak aja 800 mAh. Jadi kalau kita kalikan kita punya 1600 mAh ya teman-teman. Terus kita gunakan untuk backup kamera action ini ya, sebagai contoh aja. Nah kayak gini dia udah nyala, terus kita nyalain aja, dia udah bisa dipakai ya. Jadi untuk powerbank dia bisa membackup powernya action cam, sekaligus dia mengecas baterai yang ada di action cam. Setelah powerbank dia habis, kemudian kita lepas, kita bisa menggunakan fungsi dari action cam ini sedia kala. Jadi kurang lebih untuk penalaran dari adanya powerbank case yang kecil ini adalah seperti itu ya. Jadi jangan dikiranya kalau zaman sekarang ada powerbank yang kecil untuk apa sih sebenarnya. Nah kayak jangan seperti itu ya, tapi di sini kita bisa lebih bisa mengenal barang kecil, dia diambil dari seginya dia yang kecil dan ekonomis dan ringan, yang sekiranya saat kita mobilitas itu bisa dipakai dengan maksimal ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih untuk reviewnya cukup menyenangkan sekali ya, bisa membackup power daripada harus beli baterai action cam lagi. Jadi bisa menggunakan baterai 18650 agar bisa digunakan lebih maksimal. Oh ya teman-teman, ini buat tambahan aja. Jadi saat aku membeli ini ya, membeli casing Tavware seri M06 ini, aku ada satu perbandingan lagi. Ada casing yang dia itu bundlingannya fungsinya sama, dia konversi baterai 1850 dengan dia outnya USB nya 1, kemudian mikronya 1 ya. Jadi dia fisiknya seperti ini, dia dibuka modelnya seperti kapsul membulat seperti ini, terus kita masukin aja buat baterainya ya. Fungsinya sama, dia memang difungsikan buat mengkonversi baterai 18650, hanya saja bedanya dia di slot. Nah sedangkan untuk itu ya, kita coba dulu kayak gini ya, terus kita masukin, terus kita ulir. Nah ini yang bikin unik untuk tipe ini ya. Nah aku lupa ini ya, lupa untuk nama barangnya. Dia dari buletannya itu nggak ada brandednya ya guys. Yang pasti kalau dari segi kualitas casingnya dia lebih menang dari segi yang tipe ini ya. Tipe ini dia casingnya itu dia aluminium kayak gini. Jadi kalau aluminium dia lebih kokoh ya. Nah kita coba buat ngecas. Nanti untuk link dari nama barangnya yang ini nanti aku coba sematkan di kolom deskripsi. Aku lupa guys, pasti kemasannya udah hilang. Nah bisa ya teman-teman. Nah bisa. Nah jadi untuk fungsionalnya tinggal kebutuhan teman-teman. Yang pasti barang yang kecil itu fungsinya buat yang ringan-ringan ya, seperti buat ngecas kamera action, ataupun buat emergency saat kita benar-benar kehabisan baterai, ataupun saat kita lagi ngecas MP3 itu bisa pakai powerbank yang tipenya kelas kecil-kecil kayak gini. Oke, cukup membantu sekali guys. Nah sekarang kita kembali ke mengacu berapa lama daya pengecasan saat menggunakan baterai 1850. Itu semua mengacu dari kapasitas dari baterainya. Kalau baterai 18650 dia kapasitasnya gede, misalkan 5000 mAh, itu bisa lebih lama buat bertahan untuk ngecas ya teman-teman, bahkan sebaliknya. Oke ya, mantap ya. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk review dari casing baterai Tavware seri M06. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sebelum berbelanja, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih dari saya, YTH Kelana. Mantap.